selamat pagi semua. Ya, kita ketemu lagi di pelajaran prakarya rekayasa. Silakan untuk on cam sebelum kita mulai pembelajaran. Sambil saya presensi ini masih 32, berarti ada satu nih ya yang belum hadir. Ya, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dengan doa. Saya minta tolong siapa yang bertugas hari ini untuk pimpin doa pembuka? Juan? Ya, silakan Juan untuk pimpin doa pembuka, Juan. Oke. Pak Andreas dan teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, karena kami dapat berkumpul kembali di ruangan Zoom ini dengan kondisi yang sehat ya Tuhan. Tolong berkati ya Tuhan. Oke, terima kasih Juan. Ya, jadi pembelajaran hari ini tema besar kita adalah sensor Arduino. Ya kan? Sensor Arduino ini sebenarnya mudah untuk digunakan, tapi sebelum ke situ, kita bahas dulu nih di materi sebelumnya. Kira-kira di materi sebelumnya tentang laporan kegiatan usaha, adakah kesulitan ketika kalian mengerjakannya atau ada hambatan gitu? Bagaimana? Ada nggak? Ada, semua lancar gitu ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Mantep banget berarti ya, lancar semua. Sekarang saya akan membahas untuk pertemuan kali ini yaitu sensor Arduino. Oke, jadi untuk sensor Arduino ini, kompetensi dasar yang akan saya ambil dari C3.10 yaitu menganalisis kerja sensor rangkaian elektronika. Untuk kegiatannya, kita dibagi menjadi 4 poin, dimulai dari permasalahannya. Nanti akan saya berikan permasalahan tentang sensor Arduino. Kemudian kita masuk ke diskusi, terus presentasi kelompok, dan evaluasi. Oke, ini ada sebuah berita saya ambil dari YouTube. YouTube juga ini dari Kompas. Kita dengarkan dulu dan kita tonton apa sih yang disampaikan dari video ini. Saudara, kami awali informasi malam ini dari Surabaya, Jawa Timur. Sebuah rumah indekos 2 lantai di Jalan Kebalen Kulon terbakar. Apa pendapat kalian tentang video tadi? Ya kan? Kenapa sih bisa terjadi? Atau apa yang ada di pikiran kalian nih? Kira-kira yang berhubungan dengan sensor nih. Saya Pak, Silakan Jason. rumahnya nggak ada sensor api Pak. Karena rumahnya nggak ada sensor api. Oke. Ya, Pak. Ngasep-asep. Oke, boleh. Ini jadi Jason. Ada pendapat lain? Kalau menurut saya, karena manusia itu juga manusia biasa, jadi terlepas dari apapun kelebihan yang mereka miliki, tapi dia pasti juga memiliki keterbatasan atau keteledoran. Oke, terima kasih Michelle dan Jason. Aku sih tadi mikir juga gara-gara nggak ada sensor api, jadi terjadinya kebakaran gitu, Pak. Ya, terima kasih Niko. Silakan Ricky, pendapat kamu Ricky. Ya, kalau udah ada sensor api kan udah langsung tahu, Pak. Bisa langsung coba kabur sebelum apinya makin besar. Gimana caranya tuh Ricky kabur ya? Apa hubungan sensor api dengan kabur? Ya, kan sensor api kan nanti bikin suara kan yang bikin apa sih kita sadar gitu. Oke, ya terima kasih Ricky. Kemudian Ricky ada sensor api, kemudian bikin suara. Nah, silakan, Juan. Menurut saya alat-alat yang memadai untuk keselamatan itu kurang banyak Pak di rumah ini. Misalnya kayak fire hydrant gitu kayak nggak ada di sini. Terus mungkin bangunannya juga kurang bagus, kan tadi katanya lantai 2-nya roboh gitu Pak. Oke, terima kasih Juan. Ya, cukup kalau gitu. Nah, sebenarnya tadi udah disampaikan sama Jason, Juan, Michelle, Nico, Ricky, dan Angela gitu kan. Nah, sebenarnya oke lah, manusia memang punya keterbatasan gitu kan, ya kan. Tapi semua itu sebenarnya bisa kita minimalisir kesalahannya. Tadi Ricky juga bilang, kita kasih alarm gitu kan, alarm. Jadi ada sensor, kemudian kita kasih deteksi. Tapi apakah cuma sampai situ doang gitu?
Nah, nggak sampai situ doang kan, kita bisa membuat sebuah produk, gitu kan, sebuah produk, nggak cuma ngasih peringatan doang, tapi bisa, ya udah kita bikin lagi otomatisnya. Ada hydran, kenapa nggak kita bikin hydran itu langsung nyembur otomatis gitu, bener nggak? Nah, kita bisa membuat itu semua dengan Arduino, ya kan? Tapi sebelum kita belajar lebih lanjut tentang Arduino, kita belajar dulu nih tentang sensor, macam-macam sensor. Sensor-sensor Arduino itu banyak banget macam-macamnya. Bahkan yang saya tahu aja itu sampai 30-an jenis sensor gitu kan. Tapi untuk kalian, paling enggak kalian memahami ke-6 sensor ini. Ya, wis, ada 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada yang bisa menyebutkan ini sensor-sensor apa aja sih gitu kan. Ada yang udah tahu? Yang ini sensor apa? Silakan. Sensor cahaya ya, Pak. Oke, Joseph, sensor cahaya, benar sekali. Kemudian yang ini, nah ini yang saya tunjuk. Kelihatan nggak sih pointer saya? Kelihatan, Pak. Oh, kelihatan. Yang ini sensor apa nih? Sensor suhu dan kelembapan, Pak. Oke, mantap sekali, Michelle. Sensor suhu dan kelembapan. Terus yang ini, yang pojok kanan atas. Ini sensor apa nih? Hujan, Pak. Mantap, Juan. Sensor hujan. Terus yang ini? Ini getar bukan, Pak? Tepat sekali, Joseph. Sensor getar. Sensor getar. Kemudian yang ini? Suara kali ya, Pak? Suara. Belum tepat. Sensor jarak, Pak. Terima kasih, Michelle. Sensor jarak. Ya, sensor jarak. Ya, sensor jarak. Kemudian yang ini? Yang terakhir? Api, Pak. Oke, terima kasih. Siapa nih yang tadi? Nggak kelihatan saya. Oh, Rafael. Ya, Rafael. Sensor api. Sekarang, saya akan bagi kalian dalam 6 kelompok. Jadi nanti dalam breakout, ya silahkan kalian pilih sensornya apa. Kemudian silahkan kerjakan LKPD yang sudah saya siapkan. Nah, LKPD-nya seperti ini. Itu untuk tugas ya. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, berarti langsung saya buatkan breakout ya. Nanti silakan kalian diskusi di breakout. Saya beri waktu 15 menit untuk diskusi, cukup ya. Gimana? Ada kesulitan? Oke, siapa nih kalau hujan? Nggak ada sih, Pak. Bisa? Siapa nih? Selamat pagi Pak Andreas dan teman-teman. Hari ini kelompok kami akan membahas mengenai sensor suhu dan kelembapan DHT11. Nama sensor suhunya adalah sensor suhu dan kelembapan DHT11. Yang di sini DHT11, ada juga DHT22. Nah, tapi perbedaannya itu di rentang suhunya. Kalau DHT11 itu rentang suhunya cuma di 0 sampai 50 derajat Celcius. Sedangkan kalau DHT22 itu bisa sampai 100. Nah, tapi DHT22 ada kelemahannya juga, yaitu dia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendeteksi adanya suatu gangguan. Nah, ini bentuk sensornya seperti ini. Oke, selamat pagi Bapak Andes dan teman-teman sekalian. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang sensor yang digunakan dalam musibah kebakaran. Jadi kelompok kami terdiri dari Albert, Aldrich, Enola, Neo, Dina, dan Kina. Jadi nama sensor yang kita pilih ini belum pasti, tapi kita pilih sensor api, Visual Flame Imaging Detector. Dan ini adalah bentuk sensor senjatanya. Oke, terima kasih. Dari kelompoknya ada tambahan? Anggota kelompoknya? Atau ada sanggahan dari kelompok lain? Oke, mungkin itu ada kesalahan konsep gitu kan. Cara kerja sensor api itu sebenarnya sederhana gitu kan. Jadi setelah dia mendeteksi adanya api atau sinar infrared di bawah atau dilebihi spesifikasi yang sudah ditentukan, nah dia akan mengirimkan sinyal. Kemudian sinyal itu akan diteruskan ke komparator, ya kan, dari komparator dia akan menghasilkan output berupa data digital 0 atau 1.
Nah, untuk merubah sensitivitas tersebut, kita bisa mengaturnya gitu kan di trim pot yang ada di sensor tadi. Sebenarnya cara kerjanya yang tepat kayak gitu ya. Selamat pagi Pak Andreas dan teman-teman. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang sensor jarak. Jadi nama sensornya itu sensor jarak SR04. Lalu bentuk sensornya seperti yang terlihat pada gambar. Dan cara kerja sensornya, sensor akan mengeluarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi yang tinggi. Lalu objek akan memantulkan gelombang tersebut dan gelombangnya akan diterima kembali oleh receiver. Jarak tercapai dengan rumus jarak sama dengan waktu kali kecepatan per 2. Sensor akan menghitung waktu diterimanya gelombang dan kecepatan menggunakan kecepatan gelombang yaitu. Dari kelompoknya, ada yang mau menambahkan? Tidak ada. Dari kelompok lain? Di kelompok lain, adakah tambahan? Oke ya, nggak ada ya. Jadi, untuk sensor jarak ini memang berbeda dengan dua sensor sebelumnya, sensor suhu dan sensor api gitu kan. Karena untuk sensor suhu dan untuk sensor jarak ini membutuhkan sebuah program. Cara kerjanya yaitu memantulkan gelombang suara, kemudian menghitung berapa lama suara itu dipantulkan. Nah, cara kerjanya seperti itu kurang lebih ya. Masih ada waktu, mungkin bisa satu kelompok lagi mungkin ya. Satu kelompok lagi. Ini yang belum tadi sensor getaran. Ya, getaran. Tere atau oh ya, silakan. Selamat pagi teman-teman. Saya sekarang akan presentasikan tentang sensor cahaya. Sensor yang kita pilih untuk hari ini adalah LDR atau Light Dependent Resistor. Cara kerja sensor ini merupakan sensor cahaya digunakan itu untuk mengubah besaran cahaya menjadi besaran listrik dan di mana mereka dapat mengubah energi foton menjadi elektron. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, dari kelompoknya ada tambahan? Atau dari kelompok lain? Nah, ini konsepnya hampir sama dengan sensor api. Untuk mengatur intensitasnya menggunakan trim pot gitu kan. Nah, untuk outputnya juga berupa data digital. Ya, data digital 0 atau 1. Oke, ada yang bisa menyimpulkan dari keempat sensor yang sudah dipresentasikan hari ini? Kesimpulannya kira-kira apa nih? Sensor Arduino ini apa sih gitu kan? Atau kenapa harus belajar sensor Arduino ini? Silakan. Ada yang mau memberikan kesimpulan? Iya Pak. Sensor itu punya gunanya macam-macam ya Pak, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa buat bantu kita atau bisa buat ini ngereduksi kerusakan kalau misalnya ada suatu bencana gitu Pak. Oke, terima kasih Joseph. Ya benar sekali. Dengan menggunakan sensor kita bisa membuat sebuah produk yang untuk membantu pekerjaan manusia gitu kan. Kita bisa membuat otomasi dari sensor ini. Kenapa harus sensor Arduino? Karena penggunaannya yang cukup mudah. Kita tinggal mengatur sensitivitasnya dari trim pot, kemudian data yang dikeluarkan pun sudah dalam bentuk digital. Begitu. Harga yang ditawarkan juga relatif lebih murah di pasaran dan kalian mudah untuk mendapatkannya. Nah, itu saja dari saya. Adakah pertanyaan dari kalian? Kalau tidak ada pertanyaan, untuk minggu depan kita akan belajar pemrograman Arduino. Ya, jadi mungkin bisa dibaca-baca gimana sih, apa sih Arduino itu, perangkatnya apa gitu kan. Kemudian dasar-dasar teori dari Arduino seperti apa. Begitu saja dari saya. Berarti pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.